Jumpa kembali bersama Cucu Luthor di sini. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, saudara dan saudari, mungkin bagi sebagian orang judul dari konten kali ini mungkin dirasa menohok, menuduh atau sebagainya, tapi menurut Cucu perlu Cucu ulas di sini karena menurut Cucu ada yang tidak tepat ya dari perayaan Ekaristi dengan embel-embel bertajuk Ekaristi remaja, tepatnya pada hari Paskah ya, di tahun ini 2024 yang diselenggarakan di Gereja Kota Baru Yogyakarta ya. Nah, memang gereja ini memang sudah jadi sorotan ya. Ada beberapa kejadian yang menurut Cucu dan banyak orang yang lain terjadi, bisa dibilang banalisasi perayaan Ekaristi ya. Pernah dulu ada romo yang menyelenggarakan Ekaristi tanpa mengenakan pakaian liturginya ya, hanya menggunakan pakaian bola dan serta mengalungi stola ya, tanpa mengenakan kasula seperti itu. Nah, kalau pada kali ini Cucu akan menampilkan tentang Ekaristi ini, ya seperti kita lihat kalau di videonya yang Cucu cuplik dari channel YouTube Gereja Kota Baru ya. Memang awalnya ada semacam MC-nan gitu ya, membawa suasana yang terkesan anak muda begitu. Ada MC-nan, mereka ada interaksi juga dengan umat yang hadir. Kemudian setelah itu baru mulai perayaan Ekaristinya adalah ada prosesi ya, prosesi dari depan membawa lilin seperti itu kita bisa lihat. Kemudian seperti biasa ada tanda salib, seperti biasa ada tanda salib. Terus ada lagi, nah ini setelah tanda salib pengantar singkat ya, yang pengantarnya harusnya singkat dari romo ya. Tapi kemudian menurut Cucu ada yang kurang tepat, yakni tidak ada ritus tobat ya, sepertinya tidak ada ritus tobat, diganti dengan, biasanya kan lagu ritus tobat itu kan setelah itu kan ada lagu Tuhan kasihanilah ya, tapi tidak ada ritus tobat dan tidak ada lagu Tuhan kasihanilah. Tapi yang terjadi adalah sebagai berikut, adalah penampilan lagu berjudul Jiwa yang Bersedih, yang artisnya itu Gia Indrawi ya. Cucu hanya mencuplikan sedikit saja dari apa namanya, dari lagu itu karena Cucu takut akan terkena hak cipta ya, mungkin ya, bermasalah dengan hak cipta. Jadi Cucu tidak menampilkan full. Mari kita lihat saja videonya berikut ini.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Spirit of faith. We walk in faith with joy and complementarity. Inti iman atau semangat iman. Kita berjalan dalam iman dengan sukacita dan dalam kebersamaan. Tetapi kita seringkali merasa bahwa kita jalan sendirian, jalannya gelap, tidak ada seorang pun yang mau memberikan bahunya bagi kita untuk bersandar. Maka mari kita mengheningkan diri dan kita mendengarkan lagu Sampaikan Pada Jiwa yang Bersedih dari Mbak Ghea Indrawati. Silahkan duduk. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh. Ya, mau tidak mau untuk mengoreksi tentang kesalahan atau pelanggaran liturgi yang terjadi di Gereja Santo Antonius Kota Baru, mau tidak mau kita harus mengecek pada pedoman umum Misale Romawi. Dari inilah menjadi tolak ukur kita untuk menilai apakah terjadi pelanggaran liturgi atau tidak di Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru. Nah, di sini pada daftar isi kita bisa melihat tentang pernyataan tobat pada halaman 43 ya. Mari kita ikuti bersama-sama apa yang dikatakan oleh pedoman PUMR ini terkait dengan pernyataan tobat. Nah, ini adalah pernyataan tobat, tapi sebelum itu mungkin kita perlu baca dari sini ya, menurut Cucu dari sini sebaiknya ya. Maaf ini karena cuaca di luar lagi hujan, jadi Cucu mohon maaf jika mungkin suara Cucu tidak terdengar dengan baik ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Penghormatan altar dan salam kepada umat. Artikel 49. Setibanya di panti imam, diakon dan para pelayan menghormati altar dengan membungkuk khidmat. Kemudian sebagai tanda penghormatan, imam dan diakon mencium altar sesuai dengan tingkat perayaan imam dapat juga mendupai salib dan altar. Artikel 50. Seusai nyanyian pembuka, imam sambil berdiri di depan tempat duduk bersama-sama dengan seluruh umat membuat tanda salib. Kemudian imam menyampaikan salam kepada umat untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Salam tersebut dengan jawaban dari pihak umat memperlihatkan misteri gereja yang sedang berkumpul. Setelah imam menyampaikan salam kepada umat, imam atau diakon atau pelayan lain dapat memberikan pengantar sangat singkat kepada umat tentang misa yang akan dirayakan. Nah, ini kita masuk ke pernyataan tobat ya. Pernyataan tobat, artikel 51. Kemudian imam mengajak umat untuk menyatakan tobat. Sesudah hening sejenak, seluruh umat menyatakan tobat dengan rumus pengakuan umum. Sesudah itu, imam memberikan absolusi.
Tetapi absolusi ini tidak memiliki kuasa pengampunan seperti absolusi dalam sakramen tobat. Pada hari Minggu, khususnya selama masa Paskah ya, seperti saat ini selama masa Paskah ya, pernyataan tobat dapat diganti dengan pemberkatan dan percikan dengan air suci untuk mengenang pembaptisan. Memang betul, dari sini kita bisa melihat pernyataan tobat dapat diganti dengan pemberkatan dan percikan air suci untuk mengenang pembaptisan. Memang betul. Karena itu kita harus mengecek lebih lanjut tentang pembolehan penggantian pernyataan tobat dengan pemberkatan dan percikan air suci. Memang betul. Kita cek. Nah, di sini di buku Tata Perayaan Ekaristi, ini Tata Perayaan Ekaristi 2020 ya. Nah, ada ini tobat cara 4 ya, atau peringatan pembaptisan. Mari kita cek bersama-sama. Pada setiap perayaan Ekaristi hari Minggu atau hari raya, terutama pada masa Paskah, pernyataan tobat 1, 2, 3 di atas boleh diganti dengan pemercikan dengan air suci sebagai peringatan akan pembaptisan. Jika air sudah diberkati, gunakan rumus berikut ini. Imam ya. Saudara-saudari, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang akan kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing. Imam memerciki diri sendiri dan pelayan altar, kemudian memerciki seluruh umat. Pemercikan ini dapat diiringi nyanyian yang sesuai. Selesai pemercikan, imam dan pelayan altar kembali ke panti imam, lalu berkata, "Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal." Dan dijawab amin. Ini absolusi ya. Nah, ini perhatikan nih. Sum ya. Sesudah absolusi langsung menyusul madah kemuliaan. Ya. Nah, yang ingin Cucu katakan adalah dalam video itu memang tidak ada pernyataan tobat. Lalu kan kalau di dalam tata perayaan Ekaristi ini kan pernyataan tobat diganti dengan pemercikan air untuk mengenang pembaptisan. Tapi dalam perayaan itu justru pemercikan airnya bukan saat penggantian pernyataan tobat, tapi lalu muncul lagu profan. Setelah lagu profan itu barulah muncul madah kemuliaan ya. Nah, pemercikan airnya justru terjadi untuk mengenang pembaptisan justru terjadi setelah homili dalam video ini. Mungkin saudara-saudari bisa mengecek di dalam video itu ya. Disinilah yang Cucu katakan bahwa terjadi pelanggaran sebenarnya. Cucu bisa mengatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap tata perayaan Ekaristi yang dilakukan di Gereja Santo Antonius Kota Baru. Seperti itu. Itu mengenai pernyataan tobat yang dihilangkan dan lalu muncul persoalan lagu profan ya. Untuk lagu profan ini Cucu akan mengutip satu buku lagi. Mari kita ikuti bersama-sama. Nah, saudara-saudari, ini ada satu buku lagi yang ingin Cucu cuplik untuk mengkritisi tentang penggunaan lagu profan yang digunakan dalam misa Paskah remaja di Gereja Santo Antonius Kota Baru ya. Ya. Cucu mau mengkritisi menggunakan buku ini karena bagaimana mungkin lagu profan berjudul Jiwa yang Bersedih kalau tidak salah ya, itu masuk dalam tata perayaan Ekaristi kita yang terjadi di dalam sebuah misa di gereja Kota Baru itu ya. Itu sangat amat disayangkan. Mari kita lihat
Ini buku judulnya Mempertimbangkan Salah Kaprah dalam Liturgi, ditulis oleh Pastor Yakobus Tarigan. Beliau adalah imam diosesan di Keuskupan Agung Jakarta ya. Mari kita cek. Nah, di halaman 99 ya, ini tentang ordinarium. Ordinarium itu adalah nyanyi-nyanyian yang wajib dan tidak boleh diganti kata-katanya. Jadi kata-katanya itu sudah ajak pas, tepat, harus sesuai seperti itu kata-katanya ya. Dan lagu Tuhan Kasihanilah itu adalah ordinarium. Kyrie, kalau bahasa Latinnya Kyrie, itu adalah ordinarium. Bagaimana mungkin sebuah ordinarium diganti dengan lagu profan, jiwa yang bersedih ya. Nah, kita baca perlahan ya mengenai ordinarium ya. Rupanya karena kurang memahami masalah inkulturasi, beberapa musisi begitu saja seenaknya merubah teks ordinarium untuk disesuaikan dengan lagu-lagu daerah. Ini Romo Yakobus Tarigan ini mengkritisi tentang ordinarium yang biasanya diubah-ubah ketika misa inkulturasi ya. Mereka lupa bahwa dalam liturgi justru lagu harus mendukung teks. Rumusan ordinarium merupakan pernyataan iman gereja yang sifatnya baku, sehingga tidak seenaknya saja mengubahnya sesuai selera pribadi. Perubahan teks tanpa pengesahan konferensi uskup atau KWI akan membengkokkan arti asli dari liturgi. Seorang imam pun tidak berhak mengubah teks ordinarium. Lihat ini, Kyrie atau Tuhan Kasihanilah, Gloria atau kemuliaan, Credo, Aku Percaya, Bapa Kami, dan Agnus Dei, Anak Domba Allah ya. Bagaimana mungkin Kyrie, Tuhan Kasihanilah, diganti dengan lagu profan? Kita lanjut lagi. Demikian pula hendaknya diingat, lagu liturgi itu sederhana, tidak aneh-aneh, mampu mengungkapkan iman umat. Lagu liturgi bersifat hikmat, terpelihara, lain daripada yang sehari-hari. Lagu memandang unsur kedalaman dan bukan dangkal. Hendaknya dicamkan sungguh-sungguh bahwa kemeriahan sejati suatu liturgi tidak tergantung pertama-tama pada indahnya nyanyian atau bagusnya upacara, tetapi pada makna dan perayaan ibadat yang memperhitungkan keterpaduan perayaan liturgis itu sendiri. Musikam Sakram nomor 11 ya. Seharusnya umat menyanyikan teks ordinarium dari buku-buku resmi seperti puji syukur. Karena bagaimanapun pula, puji syukur merupakan perwujudan dari keputusan Dewan Nasional Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia 1987 yang kemudian direstui oleh Sidang KWI 1987 dan disepakati oleh Presidium KWI 8 Januari 1992 atas nama KWI. Selain lagu untuk ordinarium, perlu dipertimbangkan pula nyanyian pembuka, nyanyian persiapan persembahan, dan nyanyian komuni. Konsili Vatikan II menegaskan syair-syair bagi nyanyian liturgi hendaknya selaras dengan ajaran Katolik, bahkan terutama hendaknya ditimba dari kitab suci dan sumber-sumber liturgi. Sacrosanctum Concilium artikel 121 ya. Jelaslah kor lingkungan atau wilayah hendaknya sungguh memperhatikan teks nyanyian ketika kor sendiri menyanyikannya pada saat persiapan persembahan dan komuni. Kata-kata saleh dalam sebuah lagu belum tentu sesuai dengan ajaran iman Katolik. Janganlah hanya mau tampil beda. Janganlah hanya mau tampil beda. Liturgi bukan entertainment. Liturgi bukan entertainment. Ingat ya, liturgi bukan entertainment. Hendaknya sungguh-sungguh diingat bahwa ada hubungan yang erat antara lex orandi atau tata doa dan lex credendi atau tata iman. Sejak awal sampai sekarang gereja Katolik itu cuma satu dan tidak ada gereja-gereja Katolik yang lain. Ya, tadi kita sudah melihat tentang ordinarium. Mari kita telisik lebih dalam lagi.
Bahkan lagu rohani pun tidak boleh asal dibawakan dalam perayaan Ekaristi. Kenapa? Hendaknya dengan sikap fortiter in re suaviter in mado, pastor paroki membimbing kor lingkungan atau wilayah agar mereka tidak menyanyikan lagu-lagu rohani pop dengan kata-kata saleh dalam perayaan Ekaristi ini. Lagu pop itu tidak bertahan lama. Lagu pop yang sekarang sedang laku akan segera dihapus oleh lagu pop berikutnya. Ya. Janganlah kita memasukkan unsur profan dalam musik liturgi, oke? Janganlah kita memasukkan unsur profan dalam musik liturgi hanya sekedar misalnya memenuhi selera kaum muda. Ingat ya, hanya misalnya memenuhi selera kaum muda. Ingatlah, musik liturgi harus menambah keindahan dan keagungan pada perayaan Ekaristi. Musik pop adalah musik hiburan yang ringan, yang bisa didengar dengan santai sambil mengendarai mobil misalnya. Padahal musik liturgi harus mendukung teks liturgi agar umat terdorong untuk berdoa dan diarahkan untuk menerima buah-buah rahmat dalam perayaan Ekaristi. Maka nyanyian liturgi hendaknya selalu dan terus-menerus diajarkan kepada anak-anak, terutama di sekolah-sekolah Katolik sejak TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Untuk sungguh menghayati musik liturgi dibutuhkan proses pendidikan dan pembinaan yang lama. Tidak seperti musik pop yang bersifat instan, mudah dinyanyikan tetapi tak lama kemudian dilupakan lagi. Kembali kepada masalah orang membawa lagu pop ke dalam gereja, nampaknya karena mereka ingin berperan sebagai vokal group atau artis yang memperlakukan umat sebagai pendengar. Atau dengan lain kata, sesungguhnya ada keinginan dari penyanyi-penyanyi gereja untuk mencicipi peran atau posisi hiburan dengan mempersilahkan umat di gereja sebagai pendengar yang mau tidak mau. Biasanya saat komuni dipakai untuk menampilkan diri. Apakah pemasangan teks rohani pada lagu pop sudah bisa dikatakan mensucikan lagu pop? Mungkin jawabannya lebih tepat, usaha tersebut malah menurunkan arti teks rohani tersebut, karena melodi pada ekspos pertama sudah dipersembahkan pada dunia hiburan dan Tuhan diberi sisanya. Carl Edmund Preyer, SJ, dan Paul Widiawan, 2011, Roda Musik Liturgi, Yogyakarta, Pusat Musik Liturgi, halaman 78 ya. Jelaslah, pastor paroki bersama seksi liturgi hendaknya sungguh-sungguh mendampingi kor lingkungan atau wilayah dalam memilih dan mempersiapkan nyanyian untuk perayaan Ekaristi. Lagu pop rohani hendaknya tidak dinyanyikan dalam liturgi. Lagu pop rohani diciptakan untuk keperluan perorangan di rumah, untuk pentas di panggung TV, untuk pertemuan rohani, karismatik dan piknik rohani, untuk pendidikan sekolah minggu. Bahasa lagu pop rohani umumnya puitis, devosional, emosional, dan egosentris, serta lebih memancing reaksi perasaan pribadi. Dan tak kalah penting, ingatlah, lagu pop rohani tak lepas dari keperluan bisnis. Karena batas antara lagu liturgi dan pop rohani kadangkala sangat tipis dan samar-samar, maka kita harus sungguh jeli menilainya secara kritis. Musik liturgi semakin suci bila semakin erat hubungannya dengan ibadat upacara. Entah dengan mengungkapkan doa-doa secara lebih mengena, entah dengan memupuk kesatuan hati, entah dengan memperkaya upacara suci dengan kemeriahan lebih semarak. Sacrosanctum Concilium, artikel 122. Musik liturgi mengungkapkan syukur dan pujian umat akan Allah, penguasa langit dan bumi, namun sekaligus maha baik yang bertahta di surga, namun juga hadir dalam liturgi untuk menyelamatkan kita. Musik liturgi adalah cara umat Allah berkomunikasi dengan Tuhan. Musik adalah seni, maka sebagai seni, musik liturgi selalu mengandung suatu kelebihan yang non-verbal. Dalam peribahasa Jerman, mehr als Worte sagt die Musik. Musik melebihi kata-kata. Nah, selebihnya isi buku ini silakan bisa kita beli sendiri ya, kita
Ya ini ya, ini di online ada juga kalau tidak salah ya. Mempertimbangkan salah kaprah dalam liturgi, ditulis oleh Pastor Yakobus Tarigan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, musik pop rohani saja tidak diperkenankan masuk dalam liturgi Ekaristi. Apalagi lagu profan jiwa-jiwa yang bersedih itu, kenapa bisa masuk ini? Kenapa lagu profan jiwa yang bersedih itu bisa masuk ke dalam perayaan Ekaristi kita, saudara? Itu yang cucu sangat sayangkan. Apakah hanya karena ingin karena itu di umat yang hadir itu kebanyakan anak muda, kaum remaja, jadi mau memasukkan lagu-lagu profan ke dalam itu? Tidak, saudara-saudara. Buku ini sudah menjelaskan secara detail, lagu-lagu liturgi itu harus kita biasakan kepada kaum muda, bahkan dari sejak TK harus dibiasakan. Jadi untuk memancing kaum muda itu bukan dengan menggantikan serampangan, menghilangkan pernyataan tobat, mengganti lagu Kyrie dengan lagu profan, sampaikan jiwa-jiwa apa tadi, lalu hanya karena itu ditujukan untuk anak muda. Tidak, saudara-saudara, ya, tidak. Biarkan berjalan sesuai dengan panduan, dengan tata perayaan yang benar gitu. Untuk memancing anak muda itu tidak bisa dengan khotbahnya yang lebih dibuat untuk bisa lebih menyentuh tema-tema yang dipikirkan yang dialami oleh anak muda. Bisa mulai seperti itu, bukan dengan serampangan mengganti ordinarium seperti itu gitu. Itu sangat cucu sayangkan sekali, saudara-saudara. Dan Gereja Kota Baru ini sudah beberapa kali menjadi sorotan. Dulu itu pernah ada imam yang dalam perayaan ini, misa-misa kaum muda remaja ini, imam memimpin misa hanya mengenakan pakaian bola dengan stola saja gitu. Itu sudah terjadi beberapa belasan atau berapa 20 tahun lalu mungkin ada. Seperti itu, sangat disayangkan, saudara-saudara. Ya, semoga siapa saja yang menyaksikan video ini bisa mengambil hikmah ya dari video ini, bisa mengambil pelajaran dari video konten cucu ini, sehingga sama-sama marilah kita jaga liturgi kita, jangan sampai serampangan seperti ini. Karena apa? Dengan cara serampangan ini justru makin memudahkan orang-orang lain untuk mencemooh gereja kita, saudara-saudara. Mulai dari orang-orang yang sok tradisionalis, mulai dari orang-orang mungkin gereja-gereja lain, seperti itu sangat disayangkan sekali. Dan itu sangat destruktif menurut cucu ya. Marilah kita jaga bersama-sama liturgi kita. Jangan karena ini tema anak muda atau apa, kita secara serampangan memperlakukan liturgi kita. Liturgi itu adalah ibadat tertinggi, liturgi Ekaristi maksud cucu ya, adalah ibadat tertinggi dalam gereja Katolik ya. Penyembahan tertinggi. Masa kita menyembah pada yang kudus, yang kekal, yang kuasa, masa kita berlaku secara serampangan seperti itu ya. Ya, semoga bisa direnungkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang yang berada di balik perayaan Ekaristi remaja Gereja Antonius Kota Baru ya. Cucu rasa cukup sekian, cucu pamit undur diri. Sampai ketemu dalam video-video konten-konten cucu yang berikutnya. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua.